Jemaat yang terkasih, marilah ibadah kita pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, Allah selalu hadir dan selalu setia memberikan pertolongan. Oleh karena itu, mari kita memujikan nama Tuhan dari NKB 34, bait yang pertama dan ketiga, setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala sukari saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas jelas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang, Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas jelas. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Tuhan, ampunilah kami, karena kami belum bisa menjalani hidup sesuai dengan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan Allah. Mari kita sesali dosa kita dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 467, bait yang pertama dan kedua, Tuhanku bila hati kawanku.
hingga ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang bergesa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari kitab Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Syukur kepada Allah. Mari kita nyatakan kesanggupan kita untuk hidup seturut dengan firman-Nya dengan nyanyian NKB 200 bait yang kedua, Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan dekatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkah bagi siapa yang risau penat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Agar firman ini memberikan pemahaman baru dan menjadi kekuatan kita bersama, mari kita menghadap Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita bersama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan senantiasa melawat kami semua. Tuhan, pada saat ini kami juga mengucap syukur bersama-sama dengan anggota keluarga kami dan juga seluruh warga jemaat di GKJ Sabto Mulyo ini, kami bersehati untuk bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Engkau sendiri yang menerangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini, sungguh-sungguh kami terima dengan baik, dan selanjutnya kami jadikan dasar dalam kami menjalani hidup hari lepas hari. Hamba-Mu yang Tuhan percaya menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang Ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan saja dan menjadi berkat bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-35. Mari kita siapkan hati kita dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semua, siapa yang pernah diajari nyanyi Si Kancil Anak Nakal? Ada yang pernah diajari nyanyian itu? Nah, kalau yang sudah pernah, mari kita nyanyikan bersama lebih dahulu. Si kancil anak nakal, suka mencuri timun, ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Enak tidak lagunya Bapak Ibu? Enak, sederhana, mudah dihafal. Tapi tahu tidak Bapak Ibu, saudara-saudara, di balik kesederhanaan lagu ini, di balik lagunya yang enak ini, kalau kita renung-renungkan, ternyata terkandung ajaran yang sebenarnya itu kurang baik,
yang bisa mengganggu kesehatan jiwa anak. Pasalnya ada lirik lagu, ayo lekas dikurung jangan diberi ampun. Dari lagu ini akan ada pola bahwa orang yang bersalah itu harus dihukum. Orang yang bersalah itu tidak perlu diampuni, biar tahu rasa gitu. Nah, pola hidup yang demikian, jadi saling membalas, saling menghakimi, saling menyalahkan, itu jamak sekali terjadi di sekitar kita. Kalau kita melihat tayangan-tayangan di televisi, sinetron-sinetron, cerita-cerita anak, bahkan juga film-film dewasa, bahkan di media sosial, itu juga begitu. Kalau ada orang salah itu ya harus segera dihukum. Kalau perlu ya dipenjarakan, jangan diberi ampun, biar kapok begitu loh. Nah, kenapa begitu? Karena orang itu menganggap kalau sampai kita melakukan pengampunan, wah kita dianggap lembek. Nanti orang itu tidak akan pernah belajar dari kesalahannya. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari itu ada ungkapan sabar kiyo ono watesi. Kesabaran itu ada batasnya. Nah, ini kenapa orang menjadi sulit mengampuni, karena punya pandangan kesabaran itu ada batasnya. Nah, ungkapan ini berpangkal pada pandangan atau anggapan bahwa kesabaran dan pengampunan itu merupakan kelonggaran hati saya kepada orang yang telah menyakiti saya, orang yang telah mengecewakan saya, orang yang telah berbuat jahat kepada saya. Saya ini kan orang biasa, saya ini orang yang penuh dengan keterbatasan, saya ini bukanlah orang sempurna. Jadi kalau disakiti ya pengennya membalas menyakiti. Jadi pengampunan itu yang bisa memberikan itu ya saya, otoritasnya. Kapan saya harus mengampuni, kapan saya harus tidak mengampuni. Itu semua jadi otoritas saya. Nah, kalau orang sudah jengkel betul dan sudah tidak bisa mengampuni, maka ada ungkapan lain, dadio godhong emoh nyuwek, dadio banyu emoh nyawuk, lan dadio dalan emoh ngliwati. Ungkapan ini menggambarkan kekesalan hati seseorang karena pernah disakiti, karena pernah disepelekan, karena pernah dipermalukan di depan umum. Ya misalnya dia sering dihina, sering disakiti, sering diejek, sering dibully, dilecehkan di depan teman-temannya, dan dipermalukan di muka umum. Dia membuat segalanya itu menjadi tidak baik. Orang itu jika sering diperlakukan secara tidak baik seperti itu, lalu bisa hilang kesabarannya dan sulit mengampuni. Nah, ingat ya Bapak Ibu, saudara-saudara, adanya hubungan yang rusak, entah itu hubungan suami istri, hubungan pertemanan, atau hubungan dalam kehidupan bergereja menjadi rusak, itu lebih banyak disebabkan adanya pihak-pihak yang bertutur kata atau berkelakuan kurang baik yang membuat pihak lain itu pingget hati ini. Yang membuat orang lain itu tersakiti. Yang membuat pihak lain, entah ia atau mereka, itu merasa tidak dihargai. Nah, oleh karena itu daripada menjalin hubungan terus-menerus disakiti, dia memilih mengakhiri hubungan itu. Jadi ada perceraian, ada perpisahan, dan lain sebagainya. Nah, mengapa bisa begitu? Karena masing-masing pihak itu merasa dirinya yang paling benar sehingga menutup diri untuk mengampuni orang yang telah berbuat salah. Nah, ada 5 faktor Bapak Ibu kenapa orang menjadi sulit untuk mengampuni. Menjadi sulit untuk memaafkan. Yang pertama,
Orang sulit mengampuni karena kesalahan yang terlalu berat untuk dimaafkan. Yang kedua, orang sulit mengampuni karena mengalami luka batin yang tak terlupakan. Yang ketiga, orang sulit mengampuni karena takut kejadian yang sama itu akan terulang kembali. Jadi sudah trauma. Yang keempat, orang sulit mengampuni karena berpikir orang lain akan menganggapnya, memandang citra dirinya itu lemah. Kalau anak-anak bilang cemen begitu ya, selalu diremehkan. Dan yang kelima, yang terakhir, orang sulit mengampuni karena kebiasaan dalam keluarga untuk tidak mudah memaafkan kesalahannya. Jadi dalam keluarga itu sudah ada kebiasaan kalau kakak melakukan kesalahan tidak minta maaf kepada adiknya. Kalau adik yang berbuat salah tidak minta maaf kepada kakaknya. Kalau orang tua salah tidak minta maaf kepada anaknya. Wong tua kok minta maaf. Nah, itu menjadi persemaian kenapa orang menjadi sulit untuk memaafkan atau mengampuni. Nah, lepas dari itu semua Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk saling mengampuni. Dan ini merupakan ajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan. Mengampuni orang yang bersalah itu semestinya tidak ada batasnya. Ajaran Tuhan Yesus ini memberi perspektif baru bagi para murid waktu itu dan kita semua yang masih menganggap bahwa kesabaran itu ada batasnya. Sabar kuwi ono watese, seperti yang disampaikan oleh Petrus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Bapak Ibu, menarik sekali kalau kita merenungkan pertanyaan Petrus ini. Karena dalam tulisan-tulisan rabinis memang ada pembahasan mengenai pengampunan terhadap sesama. Tetapi dengan perspektif yang legalistik atau menurut teks itu. Berapa kali mesti seseorang memberikan pengampunan itu sebenarnya masih menjadi perdebatan. Tapi pada umumnya mereka menyepakati bahwa batas maksimum orang mengampuni itu adalah 3 kali. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan yang sama ke-4 kalinya, itu sudah tidak memiliki hak untuk diampuni. Nah, itu didasarkan pada kitab Amos 1 ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, ayat 13, dan Amos 2 ayat 1, 4, dan 6 yang rumusannya begini. Karena 3 perbuatan jahat damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Nah, ini karena firman Tuhan mengatakan kalau ada kesalahan 3 bahkan 4, maka keputusan untuk mengampuni itu ditarik kembali. Nah, ini kemudian dijadikan dasar bagi para rabi untuk menetapkan bahwa orang hanya bisa diampuni kesalahan itu sebanyak 3 kali. Lebih dari itu tak ada maaf bagimu. Nah, kalau Petrus menyampaikan kepada Tuhan Yesus sampai 7 kali, yang ada dalam pikiran Petrus ini sudah suatu tindakan yang luar biasa. Ini suatu hal yang sempurna. Sebagai orang sempurna itu sampai mengampuni 7 kali itu sudah hebat. Ingat, angka 7 itu adalah angka kesempurnaan. Jadi kalau Petrus tadi menyebutkan pada Tuhan Yesus sampai 7 kali kah, Petrus itu berharap dia mendapatkan pujian, wah ternyata muridku hebat, bisa sempurna mengampuni sampai 7 kali. Biasanya itu hanya 3 kali, ini sampai 7 kali. Namun jawaban Tuhan Yesus sungguh mengejutkan Petrus dan itu di luar dugaan Petrus. Karena Tuhan Yesus berkata, bukan ada tanda seru. Aku berkata kepadamu, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Gubrak. Ya, kalau anak-anak zaman sekarang,
gubrak. Itu artinya tidak ada batasnya. 70 kali 7 kali 7 lagi. Jadi ini sangat banyak sekali, tidak ada batasnya. Nah, untuk memberikan penjelasan ini, untuk memudahkan pengajarannya, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Yang tadi dikisahkan ada seorang hamba yang berhutang kepada rajanya. Mungkin dia bukan sembarang hamba kalau sampai dia hutang 10.000 talenta. Itu banyak sekali. Kemungkinan besar dia adalah pemimpin para hamba itu. Nah, diceritakan dia memiliki hutang 10.000 talenta. Ini jumlah yang sangat besar karena 10.000 talenta kalau itu dirupiahkan itu sama saja dengan didinarkan. Kalau dirupiahkan nanti kita hitung lagi. Kalau didinarkan sama saja dengan 100 juta dinar. Padahal 1 dinar itu sama dengan upah minimum sehari atau upah kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kalau 100 juta dinar itu sama saja dia harus membayar dengan bekerja selama 100 juta hari. Nah, kalau 100 juta hari itu kalau ditahunkan ketemu berapa? 273 tahun. Ada yang usianya sampai 273 tahun? Tidak ada. Itu artinya meskipun anaknya, istrinya, dan seluruh hartanya dijual, itu tidak bisa membayar hutangnya. Kalau toh anaknya, istrinya dijual, harganya hanya 500 sampai 2.000 dinar saja. Ini menggambarkan bahwa hutang itu tidak mungkin terbayar. Karena tidak mungkin terbayar, maka hamba itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh memelas mohon pengampunan kepada raja, minta waktu, dan akhirnya sang raja itu karena tergerak oleh belas kasihannya, maka dia dibebaskan dari segala hutangnya. Tapi ternyata si hamba ini bukanlah hamba yang baik. Diceritakan dia itu hamba yang jahat. Ketika temannya sama-sama seorang hamba yang hanya meminjam 100 dinar saja, wah, dia memaksa segera dilunasi. Ketika dia mohon pengampunan supaya diberi waktu, dia malah dicekik dan dipenjarakan. Dan ini sungguh keterlaluan sekali. Itu sebabnya teman-teman yang lainnya juga dia melaporkan kepada raja dan akhirnya raja menetapkan orang itu bersalah dan dipenjara selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Raja ini adalah menggambarkan Allah yang penuh kasih. Hutang yang sebesar 10.000 talenta menggambarkan perbuatan dosa manusia. Bahwa sebenarnya dengan perbuatan sendiri, dengan segala kebaikannya, manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Hanya karena belas kasihan Allah saja, maka dia bisa diampuni. Dan apa yang terjadi? Kasih Allah di dalam Tuhan Yesus, semua hutang-hutang, dosa-dosa dilenyapkan. Tetapi ironisnya, sesama orang berdosa, sesama manusia, seringkali masih orang itu susah mengampuni, masih memiliki dendam. Kesalahannya itu sudah terjadi tahun 60 saja masih diingat-ingat. Ini luar biasa. Hanya karena perbedaan pendapat, hanya karena masalah-masalah sepele, orang kemudian menjadi saling menyalahkan dan tidak ada pengampunan. Dan disinilah kita diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya menjadi komunitas yang mau mengampuni. Karena Allah di dalam Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan secara cuma-cuma kepada kita, maka kita pun juga harus memiliki kasih yang sama. Jangan memandang kesalahan orang itu. Bahwa ketika kita mengampuni itu bukan karena kita lemah. Itu bukan karena cemen. Tetapi karena kita punya Allah yang kasih dan kita juga harus melakukan kasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, minggu ini kita juga sudah memasuki minggu kedua di bulan katekese liturgi.
Setiap kita beribadah, kita selalu diajarkan dalam doa Bapa kami, yaitu ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus. Bukankah doa ini seperti mengungkapkan kesediaan kita untuk bersikap secara seimbang dalam mengembangkan hubungan. Jadi jangan hanya kita itu ingin diampuni, tapi juga ingin mengampuni. Kalau Tuhan sudah mengajarkan demikian, bahwa pengampunan tidak ada batasnya, maka kita pun dengan terbuka untuk dibebaskan dari segala perasaan sakit hati, perasaan jengkel, perasaan yang membuat kita tidak sehat secara jasmani maupun rohani. Kalau Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan karya pengampunan yang tanpa batas, maka kita pun dipanggil untuk mengampuni. Jika kita rela mengampuni, maka kita memperlihatkan gambar Allah di dalam hidup kita. Kita itu disebut Kristen karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya melakukan apa yang Kristus lakukan. Kalau Kristus dengan segala kesadarannya sudah memberikan pengampunan dan membebaskan tanpa syarat dan diberikan cuma-cuma, maka kita harus menampilkan wajah Kristus, perbuatan Kristus itu dalam hidup kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, kita jadi komunitas yang saling mengampuni, karena dengan saling mengampuni kita sudah menunjukkan citra diri Allah dalam hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, kami ucap syukur atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami semua supaya kami mengampuni tanpa batas, karena Engkau telah memberikan pengampunan dengan cuma-cuma melalui karya penebusan Tuhan kami, Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk membersihkan hati kami dari segala perasaan dengki, perasaan kecewa, perasaan sakit hati yang ada di dalam hati kami karena perbuatan orang lain. Dan bebaskanlah kami semua ya Tuhan dari segala perasaan-perasaan itu, karena kami dengan penuh kesadaran telah mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami, orang yang telah menyakiti kami, orang yang telah berbuat jahat pada kami, sudah kami ampuni karena pertolongan Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan pada kami semua untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja, namun kami yakin dan percaya Tuhan selalu hadir dan melawat kami, memelihara iman kami di tengah kehidupan keluarga. Oleh karena Tuhan, berkati keluarga kami masing-masing, supaya kami bisa menghadapi segala tantangan, segala persoalan ini dengan beriman pada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gerejamu, majelis gerejamu, pendeta, penatua, diaken, pengurus komisi, pengurus wilayah, pepandan, supaya bersehati di dalam melayani Tuhan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami semakin disadarkan supaya kami saling melayani, saling mempedulikan, tidak hanya senang untuk dilayani, tapi kami senang untuk melayani. Kami juga berdoa, mampukanlah kami untuk bersaksi di tengah kehidupan masyarakat ini, sehingga kami memiliki kekuatan iman, dan kami juga bersaksi di tengah-tengah pandemi ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, pun demikian Tuhan tidak pernah meninggalkan seluruh masyarakat di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar, meskipun hanya dari rumah, kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat, sehingga meskipun belajar dari rumah, anak-anak kami bisa memperoleh ilmu untuk bekalnya di masa yang akan datang.
Kami juga berdoa untuk para orang tua, berikan hikmat-Mu sehingga para orang tua bisa mengajarkan kebenaran dan kasih di tengah kehidupan keluarganya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini bersama-sama tengah menghadapi pilkada serentak. Sungguh kami menyadari Tuhan bahwa di masa-masa pesta demokrasi ini rawan ditunggangi oleh pihak-pihak yang hanya mencari kepentingan dan memburu kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Kiranya Tuhan berikan kemampuan kepada pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh warga masyarakat supaya bisa menentukan pilihannya dengan baik. Terlebih di masa pandemi ini Tuhan, di mana banyak saudara-saudara kami yang menjadi korban, yang terdampak. Kiranya Engkau berikan kekuatan iman dan imun, sehingga saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air ini ya Tuhan, tetap memiliki pengharapan bersama dengan pemerintah, selalu mendukung dalam kebenaran dan kasih. Demikian juga di perdamaian dunia ini Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, supaya dunia ini disadarkan bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa, yang menata kehidupan ini menjadi lebih baik lagi. Inilah ya Tuhan, doa syukur dan syafaat kami, yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama untuk berdiri. Kita menyatakan iman rasuli dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bacaan dasar persembahan saya ambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan pengumpulan persembahan kita menyanyikan KPK 188 Atur Bisungsung. Mari. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita persembahan, kita naikkan dalam doa. Kami mengaturkan terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, karena Tuhan telah Kami mengaturkan terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, karena Tuhan telah memperkenankan kami mengaturkan persembahan berwujud uang. Dengan segala kerendahan hati kami, mohon Tuhan berkenan menerima, menyucikan persembahan kami ini.
Kami mohon Tuhan juga berkenan memberkati majelis gerejamu, terlebih yang Tuhan percaya menjadi bendahara gereja. Berikanlah kepandaian dan kejujuran, agar persembahan ini sungguh-sungguh digunakan hanya untuk kemasyhuran nama Tuhan dan perluasan kerajaan Tuhan saja. Kekurangan, kesalahan, dan dosa kami yang terselip di dalam kami mempersembahkan, kami mohon pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sa